Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, diberikan istiqomah untuk terus berlanjut sampai bulan-bulan berikutnya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrati habibina wa tabibi qulubina wa qurrata a'yunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abi Bakr wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyati sahabati wal qarabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syahidallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa sadati sufyati mahaqiqin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'i al-amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal mufassirin wal qurra'il mukhlisin. Syahilillahi lahumul Fatihah. Summa ila ruhi jami'il awliya'i sumbutu rabbani wal 'alimi samadani sultan awliya'i sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz wa fudna qadrahu wa birrahu wa madada wa khususun sabil yang maulana salim sultan Banten. Syahilillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin jemaah, teman-teman para sepuh ingkang kawula hormataken, mugi-mugi sedaya ingkang hadir, para guru, teman-teman semua yang hadir malam ini tanpa mengurangi hormat. Ya Irfan, Hatta, PRT, alhamdulillah hadir seluruh wilayah. Ibu Yakinoy, Teteh, ya semua. Alhamdulillah malam hari ini di malam yang cerah yang mudah-mudahan secara hati kita bisa kumpul bermuajahah silaturahim. Tiada lain kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkahnya, nafasnya, semuanya tercatat ibadah di hadapan Allah. Amin. Amin. Baik, niki ingkang pantes. Niki. Balik lagi tuh. Ceramah niku boten kula. Video lagi baik. Dhisik ora sing tuwa teng mriki nggih. Sepuh. Yang mesti rau Gus Rohman napa Gus Hatta. Kula niku sek bocah. Nggih. Sek nom. Ketok ya. Ketok sek nom sek iso nambah neh ngono. Pokoknya. Kirim coba. Baik, ini kita ngajinya malam, jadi mohon maaf. Yang pertama kita niatin ngaji. Yang kedua silaturahim. Pertama ada satu kaidah teman-teman dalam fikih, ada di Asbaun Nazair, syarahnya Fathul Qorib As-Suja. Itu dikatakan di situ, ini boleh dibuat ingatan malam ini hasil ngajinya ya. Bukan gak guruin ya. Kalau buatan maksud ngulang, buatan maksud guru akan gitu. Pun sampean ngomong mawon ya. Singkang kuoso itu sing nyeklemik gitu. Jadi dengerin aja. Ini dengerin. Ada satu kaidah yang mungkin teman-teman ini paham ya, hafal sama kaidah ini, dan memang ini ada di fikih. Dalam Islam itu ada al-jahil ma'dzur, al-jahil ghairu ma'dzur. Ya. Ada orang yang bodohnya itu dihampura. Ada orang yang bodohnya ente dihampura ku Gusti Allah. Aya nu dihampura, aya nu ente dihampura. Jadi campur-campur nih bahasanya ya. Orang ya
yang bodohnya nggak dihampura ini yang bahaya. Makanya ada satu kaidah dikatakan di dalam kitab itu, ma la yudraku kullu wala yutraku kullu. Ya, sering ya dengar. Kalau nggak bisa semuanya, jangan sampai ditinggal semuanya. Cakep bahasa. Kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya. Kalau kita nggak bisa seminggu sekali, boyak sebulan sekali kumpul gitu. Sebulan sekali nggak bisa, boyak setahun sekali hadir teng haul gitu. Bikin upaya, maksudnya ngilangkan al-jahilu bil mahdur niku mau. Jadi awak dhewe itu ibadah ono sing kurang ibadahe. Mergo wingi pas mondok ya mek turu tok mondoke bal-balan, enggak tahu mulang, enggak tahu ngaji. Iya. Kaya pinai itu. Pinai. Jadi kan boten terus tadi. Akeh hukum fikih sing awak dhewe itu boten ngertos sama sekali. Contoh mawon enten. Contoh mawon. Di pabrik itu Pak, sholat Jumat itu sah enggak? Jadi kita hanya begini. Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena mustahudinnya enggak ada. Bodoh kalau yang mau begini hasil bakso saya kalau buat duit kita ini jenenge kang santri itu dibahas. Kalau Jumatan di pabrik itu nggak sah, kenapa alasannya? Karena mustahudinnya orang yang menetap di situ nggak ada. Rata-rata mungkin pendatang, ya datang dari kampungnya masing-masing, ya kan? Umpamanya ada anak santri munut diundang sama satu pabrik untuk jadi khotib, ini paham di jalan, perlu tahu ini. Sampeyan dikon pabrik karo imam nang pabrik, terus sampeyan munine ngene. Enggak mau Pak, ngapain sholat di pabrik, kagak sah. Kan enggak masuk ya, dari rukun Jumat itu enggak masuk kan, semuanya pendatang ya. Dan dalam bahasa fikih itu mukimin, enggak ada mustautinnya. Pertanyaannya gini, lu datang, lu mau nggak mau, mereka tetap ngadain Jumat nggak di sana? Tetap ngadain Jumatan. Ini pahami Pak? Yang ini karena kita ngobrol aja ya, ngobrol. Kita walaupun nolak nih pabrik, nggak mau jadi khotib, nggak mau jadi imam, mereka tetap ngadain. Ya enggak? Kita mungkin apik, wah bikinnya nggak masuk. Contoh lain. Di klaster ada satu klaster perumahan mewah, umpamanya ngadain taraweh, mereka ngadainnya 11 sama witir. Ya, kita yang udah fanatik ke NU, fanatik ke ahli sunnah wal jamaah, wah kaidah fikih itu salah satunya adalah ad-dororu yuzal, menghilangkan kemadorotan. Ini yang harus kita pahami dari teman-teman alumni ya. Menghilangkan kemadorotan itu apa? Walaupun kita nggak mau imami tarawih yang 11, mereka tetap ngadain tarawih. Walaupun kita nggak mau jadi khotib Jumat di satu pabrik, mereka tetap ngadain. Masalahnya ketika kita nggak mau, akan ada satu kelompok yang masuk ke sana, ya pahami, mereka tetap akan ngadain, masuk khawatir ad-doruru yusra, mereka akan menyesatkan umat, mendaftarkan akidahnya, mungkin kita nggak tahu seperti apa, kita menolak ya, umat jadi bodoh. Nah, makanya Mbak Ali itu
Al-Maturah selalu bilang kalau disuruh jangan nolak, ojo mau jaluk, ojo mau apa? Ojo mau tolak, ojo mau jaluk, ojo mau simpen. Itu bahasanya. Sing teko ojo di Sing pokoknya kalau disuruh jangan nolak, kalau nggak disuruh jangan minta, kalau udah punya jangan disimpan. Ada di Al-Rumi. Yus'al wala yurad wala. Jadi nolak jangan kita mereka tetap ngadain. Masalahnya ketika mereka ngadain, mereka akan ngambil kelompok orang lain yang menyesatkan akidah. Nah, ini yang saya mau teman-teman, kita kalaupun nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, ya. Ini awal, namanya ngebangun awal itu susah, ngaji itu susah, ya. Makanya kita udah, walaupun 2-3 orang tetap kita istiqomah, ya. Keliling setiap bulannya, nggak harus di sini, pematerinya banyak karena ke semua di pos rumah, ya. Kalau saya mah tukang bodor, ya, jadi tukang oprak-oprak nggak pantas untuk nyampein materi, ya. Buya Dina dan buya yang lain. Yang penting mah jangan ngaji sama orang spot, potong, ngeri dari dia. Ya, jadi insya Allah teman-teman saya bangga yang sudah hadir, yang sudah datang, karena kita berharap Allah pengen kita jadi orang baik. Makanya bahasanya itu kitab itu yang harus dikaji, ya. Inna syari'ah kasabina gitu, ya. Jadi syariat itu jangan sampai ditinggal, terutama fikih, tauhid dan tasawuf, ya. Kita ngaji 3 ilmu ini, ya. Mudah-mudahan dari kita punya banyak sekali kiai yang berkompeten di Posnu. Nanti kita bagi 3 aja, yang satu ngaji di fikih, yang satu ngaji di tauhid, yang satu ngaji di tasawuf. Jadi 3 ini kita bagi, ya. Nanti pakai referensi, pakai kitab, nggak apa-apa, ya. Yang penting kita jangan sampai tadi malah yudroku kullu wala yudroku kullu. Kan kita ini miris, alumni nggak pernah ngaji, miris. Bu, ya sampai di masyarakat nggak bisa dari manfaat, paling itu manfaat buat diri sendiri, bro. oh nggih Terus kalau boten iki. nggih Belum ucap apa ini, Bro? Ada sumber jauh. bergempol Jadi ketika ibadah kita nggak sempurna, teman-teman, itu dimaafkan. Kita jadi jangan termasuk kategori orang yang bodoh tapi nggak diampura kebodohannya. Begitu ditanya malaikat, lo kenapa? Nggak tahu. Saya masih ngaji. Nah, nggak sempurna. Sering contoh itu masalah ini. Takbir intikal. Ketika ngingetin jamaah, betul nggak? Kalau kita ngaji itu nggak boleh. Niatin zikir boleh dibarengin sama niat untuk ngingetin makmum. Oke, tidak sami Allah. Kita niatin ngingetin jamaah rata-rata. Enggak ada di dalam hati kita itu niatin zikir, maka batal sholat. Lihat ini itu tegas. Masalah hukum fikih, dan ini ya teman-teman kita ini di alumni, ya, jangan sampai ilmunya tuh lupa gitu. Dulu di Sunan Gunung Jati pernah ngaji fikih. Jadi hadir kita jangan sampai kita nanti al-jahilu ghairu ma'dzur gitu. Jadi begitu kita ibadah kita ada yang salah, disalahin nanti. Makanya kan
kenapa kalimat tolabul ilmi faridatun bukan wajibatun? Kalimatnya kenapa faridoh bukan wajibah? Padahal sama-sama artinya wajib. Lihat makna faridoh sama wajibah, kompetensi wajib. Jadi jangan sampai kita nanti disalahin. Ibadah kita udah jauh dari sempurna, ya. Banyak pembatalannya, ya bolong-bolong eling Allah, betul nggak? Di majelis Syafi'i dia ketika takbiratul ihram itu kebayang harus rukun sholat, khusyuknya harus bagaimana, ya, luar biasa. Ya, ini yang sering terjadi. Masalah-masalah di kewanitaan, Salatul Mahid pernah kita kaji di pondok. Wanita yang haidnya bersih ketika sholat qasar jamaah takhir, maka sholat yang kena jamaah takhir ya tadi, maka harus dikodok. Ini kan di fikih dibahasnya. Jadi kalau perempuan itu bersihnya waktu asar, karena sholat yang bisa diqasar apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, jamaah takhir ya. Jadi ketika dia bersihnya di waktu asar, maka zuhurnya wajib dikodok. Ini kan nggak tahu. Rata-rata udah pada lupa, betul. Makanya Pak, kita penting ngumpul itu biar ketika kita ibadah ada masalah di masyarakat kita bareng-bareng, ya. Karena bangsa kita itu beda-beda, wilayah kita beda-beda. Mungkin dengan adanya kita kumpul ada jadi bahasanya kenapa Rasulullah itu pakai kalimat fikih, ya? Kenapa nggak pakai kalimat yang lain? Ini keren. Kurang keritangan kan bahasanya apa? Di fikih baca doanya Allahumma faqihu fiddin wa 'allimahul hikmata wa ta'wila Quran. Jadi justru fikihnya, pemahaman terhadap agama. Ini penting, bukan masuk-guri, ya teh ya. Neng, bukan masuk-guri tapi ngajarin bu, yuk kita bareng kumpul. Wis udah kumpul enak, makan nggak makan bu, kumpul. Tapi insya Allah lah kalau potongan-potongan ya, apa yang dipotong? Ya, pisang. Ya ini sharing aja, ya sekali lagi jangan sampai kita nggak sama sekali. Alhamdulillah teman-teman Hatta lagi sakit, bela-belain datang, Rahman ya. Karena ini khawatir sekarang akhir zaman, kemarin kasus Lirboyo kan. Saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ini udah akhir zaman, jangan sampai orang lain sesat kita diam aja ya. Kita tampil ahli sunnah wal jamaah, teman-teman NU bangkit, anak-anak mudanya. Saya mengkoordinir hampir berapa masjid dan musola di sini. Saya kalau ada teman-teman posno yang mau tampil jadi wakil, silahkan ya saya. Irfan mau wakil di Asmaul Husna di Kuala Lumpur di Ayodhya, ya. Saya lebih senang. Alhamdulillah di posno ini, alhamdulillah kayak Indo ya. Gak apa-apa, kayak Rahman mau tampil jadi wakil, bilang ya. Karena saya pengen ini justru yang teman-teman yang ngaji fikih yang tampil. Rata-rata imam di kita, ya, mereka bertoriko, tapi kadang-kadang bersyariah fikihnya nggak pernah ngaji, ya, mereka nggak pernah kumpul, alhamdulillah ya, makanya alhamdulillah saya yakin teman-teman posno ini udah di luar kepala masalah kita, udah jauh, namanya terutama bapak-bapak yang ada di sebelah kiri saya, ini kan luar biasa. Ya, ya, jadi teman-teman sekali lagi, yuk bareng-bareng kita bangun Rosnu, ya kita ngaji, kumpul, ya seadanya lah. Kita yang penting ada intinya, ada hasilnya, ada ngajinya. Ketika makanya kata Nabi, lah ya kita mau malau, ya kalau udah kumpul, wa yud'am ada yang doa di antara kita, wa ya aminus sa'iruh. Ada yang mengaminkan doa itu ilaman ajabahullah. Insyaallah doanya dijawab oleh Allah. Itu berkahnya kumpul ya. Saya yakin banyak yang pasti senang ya. Kita tawasul atas
beliau, guru-guru kita semuanya, ada keberkahan yang kita harapkan, ya. Ada kemanfaatan, feedbacknya kan doa itu balik lagi sama kita, yang gabung kita ke anak-anak kita, betul ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, besok di bulan yang akan datang kita akan ke ini rumahnya Didi ya, di Jeding itu di Gunung Sindur, dekat Gunung Maloko ya, di Gunung Sindur, Gunung Maloko ya. Soalnya Gunung Salak ya, bareng-bareng dari sini ke naik Osbak bisa ya. Ya sekali lagi saya bangga sama teman-teman. Kalau kita ngaji, saya yakin teman-teman lebih pintar dari saya. Intinya adalah jangan sampai kita ninggalin. Kalau nggak bisa semuanya, jangan sampai enggak semuanya. Kalau nggak bisa semuanya, jangan sampai enggak semuanya. Ini kan penting ngaji ini. Yang terutama masalah kemarin nih, banyak yang lain masalah ini. Al-hukmul al-musyaqqatu tayassaru ya. Kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Salah satunya yang sering terjadi di masyarakat itu Pak, kasus-kasus seperti tadi ya. Kita membiarkan kebodohan yang ada, akhirnya yang bodoh yang maju karena yang pintar diam. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Syarat imam itu memang kalau dalam kitab Riyadul Baliyah itu wal mustahabatu, tapi ketika orang yang pintarnya ada, maka menjadi maksud harus dia yang tampil gitu. Ini kalau imam itu ngintip dulu dari sini sama kayak saya. Tapi pasti banyak kiai, alhamdulillah imam lebih baik, obreh baik, fatihahnya enggak bener, betul nggak? Ustaz, ada yang nanya, kalau sholat raweh berapa ini? Itu imam kan kalau baca Fatihah pasti baca surat pendek. Kita nggak perlu jadi makmum karena wajib, ya. Kalau kita sholat lah sholat di malam yang kau di Fatihah tidak, orang itu nggak sholat kalau dia nggak baca Fatihah 4 mazhab. Kita nggak perlu baca Fatihah di situ. Ya, akhirnya setelah membaca bismillah kita baca Fatihah. Nah, kita baca Fatihahnya belum selesai. Si imam bilang walad dhalin, mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Bagaimana kalau Fatihah itu kita selang dengan mengucapkan aminnya si imam? Sedangkan baca Fatihah itu dalam bahasa fikih mu'alaf. Mu'alaf itu nggak boleh putus dengan bahasa zikir ajnabi. Batal nggak? Nah, kalau kita ngaji fikih kan nggak batal. Ya makanya ini yang kadang-kadang kita nggak bahas, sedangkan mengucapkan amin itu sangat dianjurkan. Memegang rukun yamani, ada 4 rukun di Ka'bah: Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syam, rukun Yamani. Memegang rukun Yamani dalam kitab itu hukumnya sunnah menciumnya. Tapi menjaga persyaratan ketika kita memakai pakaian ihram, salah satunya adalah atib ya. Jadi nggak boleh pakai minyak wangian. Kiswah itu udah pasti dikasih minyak wangi. Betul ya? Pahami. Bagaimana orang yang ketika tawaf ya, dia mengelilingi Ka'bah, begitu rukun Yamani dia pegang kiswahnya, kemudian dia cium, menempel si minyak wangi tadi, hanya bela-belain sunnah. Akhirnya pembatalan keharaman ketika pakai pakaian ihram itu dilalai. Ini banyak yang gak mabrur, banyak yang ditolak, banyak yang batal umroh hajinya gara-gara bela-belain pengen nyium Hajar Aswad atau pengen megang kiswah di rukun Yamani. Iya banyak yang batal. Perkara-perkara itu kan di semuanya membahas. Ya, terus bagaimana tauhid jadi tauhidnya kita ngaji. Nanti ada 3 ustaz yang akan kita bagi, ada yang fokus di masalah tauhid, kemudian ada yang di masalah fikih, ada yang di masalah tasawuf. Jadi insyaallah banyak sekali di Posno ya. Nanti bergiliran aja. Bulan depan namanya Gus Kinoy ya, besoknya Gus Rohman, Gus Kinal, Gus Ulum, Gus Irfan dan dia ya.
karena kita biasa sama-sama bukan maksud guruin tapi watawa sobil hak watawa sobil sob. Jadi emang harus dibangunin, kita ini harus dibangkitkan ya, untuk bangun sama-sama, karena sekarang itu ahli sunnah wal jamaah itu lagi obok-obok dihadirkan. Mereka yang al-jahilu itu mereka tampil yang hafal 2-3 hadis, teman-teman kan fikihnya udah pada melotok. Kenapa kelompok orang lain yang baru timbang bisa pede doang mau jadi khotib gitu, hancur ya, gara-gara banyak pembatalan sholat yang dia lakukan karena ketidaktahuan, karena nggak ngajinya mereka gitu. Mereka jidatnya hitam, mudah-mudahan engser, tapi bahasanya kalau baik usul segala macam, tapi enggak hanya syariat fikihnya. Banyak pak seperti di pondok tunggal jati, fikih tunggal jati ya. Tapi kalau kita melihat fikihnya, mereka yang dibahas bukan kebanyakan dongeng ngaji. Kalau di Jawa kan benar-benar dipakai kitab gitu ya, ada referensinya gitu ya. Ada kitab yang dikaji, masalah pembatalan, masalah hukum, masalah fikih itu yang hilang sekarang. Makanya teman-teman kita ngaji harus berdasarkan referensi minimal. Kalaupun kita nggak bawa kitab, ya ada kitab yang dicoret, ya. Emang kalau buat hatam jauh, ya udah kita ngaji bulanan, bener nggak? Udah jauh beda hatam. Ya menerima ada bukti gitu ya, kita ngaji, ada yang entah ditanya, jadi ada kata nanti maaf, ditanya malaikat begitu meninggal, lu sholat lu banyak yang batal, udah bilang aja alasan dia mengurangkan, kita lagi ngaji dicawu-cawanya, jadi maklum malaikat juga, gitu ya, selalu nggak dihukum langsung surga. Yang penting syaratnya masih jangan putus, ya, jangan putus. Ini masih minggu kagak, sebulan kagak. Hadir di Posnu, kita fasilitasin teman-teman nggak usah berduit, datang kenyang, insya Allah. Ya, cuma ada kas yang harus dikasih. Ya, karena kita dari kita untuk kita dan oleh kita. Yang organisasi ini sebetulnya organisasinya banyak ya, karena kita yang dipanggil. Kita ini kalau buat bahasanya kita bongkar seperti ini kan nggak ada maksud tujuan lain ya, ngopi bareng, ngaji bareng ya, di lain mudah-mudahan ada umur sehat, amin. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum berdoa, tadi udah doa ya, kita sharing aja kalau ada yang ditanya bagaimana tentang organisasi. Lalu sempat begini, saya punya rencana dan ini insya Allah saya sudah yakin sama komitmen saya. Saya ini pengen memesantrenkan, cari tahu, memesantrenkan anak-anak alumni yang tidak mampu mondok di mulut. Karena saya miris, saya pribadi sendiri pengen banget kayak Jena, kayak Roman itu bisa mondokin anak di mulut. Andai kata ada alumni yang punya anak-anaknya pengen mondok, terbentur biaya, kita di organisasi insya Allah akan fasilitasi. Kita ongkosin dari biaya daftar dan bulanannya, asal benar-benar orang tuanya tidak mampu. Ya, insya Allah saya dan teman-teman di Posmo sudah sepakat, sudah komitmen. Yuk, bahkan teman-teman kalau pengen tahu perjuangan kita itu di Rumpi itu luar biasa. Sepeninggalan teman kita almarhum almarhum Ustaz Aceh Alauddin ya, itu mati vakum di Bogor, terutama di wilayah. Makanya di Sunan Gunung Jati saya minta kesediaannya ke Irfan, Jenal, ya, coba dioprak-oprak ya teman-teman. Jangan sampai ada bahasa begini, ya Allah, kita kasih kalender itu kan kalender ada foto yang bayarin, betul nggak? Kita katawain ke alumni, dia kagak mau keluarin duit 25.000 perkara karena alasannya nggak punya duit. Saya bukan masalah duitnya, mahabbahnya nggak ada. Di mana mau berkah, ya. Karena kita ngaji itu kalau buat modal yang pintar susah. Karena modal kita kan cuma timbang kitab doang. Emang ada yang ngaji sampai hatam kita, hatam bayi masih setengah. Betul nggak? Kalau kita ngarepin pintar enggak, tapi kita dari kiai, dari anak-anak kiai, ya.
Jadi kalau kita udah di tabaruk, kalau disuruh berat gitu ya. Insya Allah kita ada komitmen seperti itu. Teman-teman alumni yang anaknya pengen mondok nggak ada biaya, insya Allah kita fasilitasi. Yang kedua, saya dan teman-teman di Posnu ini akan memfasilitasi teman-teman yang punya kompeten di Posnu untuk kita bantu deh ya, bantu di setiap masjid yang ada di wilayah sini untuk dia naik jadi khotib ya, insya Allah. Kita niatin dakwah karena kita terpanggil ini bangkit ya, dan sampai anak-anak ahli sunnah wal jamaah yang ini pada menekong ya, pada diem baik, yang akhirnya yang ada itu pada yang bodoh pada maju, umat hancur yang ada. Nauzubillah. Ini aja kurang lebihnya, sambil ngopi sambil ngobrol ya. Sekali lagi mohon maaf, tadinya mau pakai arisan, ada arisannya ribet, cuma kalau pakai arisan, karena pakai arisan harus ada konsumsi, gitu ya. Nanti kalau ada kasnya Posnu ada 20 juta, baru kita fasilitasin. Tapi insya Allah kita ada niatan tahun depan ini pengen kasih sapi 1 ekor sama haul ya. Teman-teman kalau yang tahu, kita setiap tahun itu nggak pernah kurang ngasih ke Posnu. Dari Posnu itu ngasih buat haul itu 5 juta, minimal 5 juta kita kasih ya, untuk misalnya para masyai itu bisa pernah tembus sampai 7 juta ya. Alhamdulillah. Ini Roman sama Gus Mama sama Jenani luar biasa. Saya kalau tanpa beliau-beliau ini pastinya nggak ada ya Posnu ya, karena saya mencoba bagian oprak-oprak, mereka yang jalan. Makanya kalau suaminya saya ajak sering keliling sama Hatta malam-malam jam 12 kita bangunin ya. Nah, itu kan. Ya dan makanya kalau ngomongin cewek yang saya yang salah yang ajak gitu ya. Orang lagi enak-enak dulu mau kita ajak. Boleh mau ya. Suaranya sambil ibu ya. Kalau terkenal terus sangat ibu kalau tapi jamuan kali melakukan jenenge karena belum lupa. Saya mohon maaf ya, terima kasih banyak sekali muhibin di sini, Jejen ya, Ustaz Jejen, Ustaz Lukman, dalam bojong Pak, beliau ini Abu ya, kalau ngaji di balai rongeng, balai hilang kita rongengin doang. Terima kasih ya, teteh Hampura, bawa berkat, pisangnya bawa pulang, semuanya bawa pulang, nggak apa-apa bawa berkat ya, namanya. Udah didoain sama Bu Hatta, Allah berkat, insya Allah. Dipilih, jadi jangan cuma niat, tapi nggak ada buktinya. Teman-teman nih silakan transfer sama kami. Celengin dulu. Harroma anil usul. Ada kaidah seperti itu. Orang yang lupa akan asalnya, dia nggak akan sampai. Begitu. Jadi saya nyimak omongannya Kiai Maksum itu. Saya di zamanun ala ummati kan gitu ya. Ya. Ya firuna minal ulama wal fuqaha. Karena kita dari sampai ini ayat dari Allah bicara tentang dia. Ada 3 bala yang bakal Allah turunin nih kalau kita jauh daripada ulama. Yang pertama, ya Allah barakatan min kasbi. Allah angkat keberkahan dari apa? Rezeki kita, maisha kita, pencarian kita. Dapat duit, bawalah rungsing, kurang. Itu salah satu penyebabnya karena kita jauh daripada ulama, khusus guru-guru kita. Tadi bagaimana makalah tadi ada kaitan tuh malam ya'rif usulah harrama anil usul. Jadi orang yang lupa akan asalnya dia tidak akan sampai.
Idoy nggak akan sampai pada kesuksesan yang sebenarnya kalau dia lupa pada asalnya. Daya nggak akan sampai dia kepada keinginan sesungguhnya kalau dia lupa kepada pesantrennya. Iya, ini terjadi dah. Ayo, masing-masing terjadi dah. Di setiap harinya rumsing baik bolanya. Ayo. Nah, salah satu penyebabnya itu karena kita yafirru ulama tapi kita tuh lari daripada guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Bukan, nah ini kan jawabannya begitu dengan les bahasanya namanya hidup gitu dah. Jaringan. Nyari pembelaan. Namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Kan kebenaran kan tidak bisa seperti itu ya kan. Kan udah hakol kan. Oh itu. Jaringan. Nah, itu. Tapi yang bahaya bagi kita santri paling bahaya kalau kita jauh daripada guru-guru kita yang terakhir. Ya ujung dalam dunia yaitu kita mati kalau mau ingat tahu musim ini mau aja lah 30 tahun Di Singdo paling iya. ya hebat Orang banget. apa tuh kan Jauh itu mah. dan apa dari kita keluar atau mati dari dunia diikuti begitu ya bisa ini dengerin ayat ini aja nah ini salah satunya itu karena kita tuh malamnya yakni usul haroma ayun usul kita lupa sama asal kita dari mana dari pesantren pondok. Ini sekedar motivasi aja ya buat teman-teman, buat saya pribadi. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih semangat lagi di Hosno. Wabil khusus untuk sahabat saya, CS saya ini kan ada Abah Jajang. Ya alhamdulillah dia juga sudah mulai aktif nih di Munut. Saya senang buat main, saya senang banget lah. Ada Bapak Irfan, ada Ulu, mungkin lagi Makaruan dah. Keramat itu. Jadi saya senang ada Bang Irfan. Tapi saya cerita Bang Irfan sedikit ngobrolin saya. Di bis itu saya merhatiin Irfan, Gepeng, yang muka perang gitu kan. Itu malam-malam mah pada ngerumpi. Sebenarnya kan kita terganggu kan. Tapi di hati kita senang ya Allah akhirnya mereka pada ketawa ketiwi di mobil. Bayangin dari siang sampai malam ketawa ketiwi gak ada capeknya. Itu hati saya. Artinya kita dapat kebaikan dari situ Bang Irfan. Benar ada Irfan ya. Dan itu kebenaran. Di situ sempat. Allah senang banget saya. Ada yang sampai mentopang atas bolan gitu. Nah ya. Itu bisa dikomplain Bang Mobil pecah. Pecah mobil. Itu tapi hati saya juga senang banget ya senang dengan Irfan. Untuk gigi gak nyambut gigi. Karena yang terjadi sekarang ini saya menghakim dari Sunan Giri dari Gunung Jati ke teman-teman Arafah ke pusat itu kayak ada rasa sukar yang berlebihan. Makanya saya berharap dengan adanya Irfan dan adanya Gena Tino ini mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman itu ada ulung teman-teman itu biar lebih nggak ada kesenjangan itu di Oslo nggak ada. Yang kiai bilang kiainya di Oslo. Kalau nggak percaya masuk grup yang kecil, habis ya di sini. Harga dirinya. Ya tiap hari ngajak, habis ada bahasa. Bahasa. Berak kebon. Berak. Banyak kali berak. Mules. Itu santri kalau manapun kita santri bayai ada kiai. Kita santri bayai. Santri Pondok Mulut yang berharap berkahnya Mbah Yai, yang berharap menggandol sarungnya Mbah Yai ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan niat kita gandol nempel lah masih gantung di sarung kiai itu, mudah-mudahan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah khusus permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga
baik yang maishahnya terganggu, ekonominya murad-marid, utangnya numpuk sampai langit ke-9. Mudah-mudahan Allah angkat dan Allah turunkan solusinya segera dengan barokah membangun hubungan kepada guru-guru kita. Jadi semangat, saya juga semangat nih, sebenarnya lagi meriah, tapi semangat ngarep dulu pribadi saya sedikit lagi tambahin. Saya mau mondok lalu mau Ustaz masuk. Baik, gua mau mondok dulu. Alhamdulillah juga di masjidnya saya lebar. Kalau nggak salah 500 kalau nggak salah saya pulang, saya pindah ke Kulon. Itu saya ngerasa akhirnya soal saya ke KIF itu Mbah Yai titik boleh boyong tapi syaratnya satu, jangan tinggal di rumah. Itu pasti kan omongan Mbah Yai itu. Sampai Mbah Yai wafat, saya bingung tinggal di rumah, kalau nggak di rumah gimana saya kan gitu, mondok lagi biayanya belum ada kan gitu. Akhirnya saya sambil kerja di pabrik, terus saya di Kali Rombeng, tinggal rombengnya doang. Sekarang saya ini lainnya mau di sono. Saya di hati tuh gelisah, ya Allah, gelisah. Akhirnya soal ke KIF boleh Pak, nanya Kak, apa begini ke saya, gimana Kak? Boleh pindah dari Ngunut, tapi jangan tinggal di rumah. Iya. Terus KIF sebenarnya begini, Kak, niatkan pindah kamar dari Ngunut pindah ke Tangerang, niatkan pindah kamar. Itu sama saja kita masih santainya bahaya. Akhirnya saya ubah niat saya sekarang, saya mah niatnya pindah kamar dari Ngunut ke Tangerang. Makanya gatal-gatal di selangkangannya masih ada, hilang-hilang sampai sekarang. Karena santri, cirinya santri adanya kuplek atau gulingan di selangkangannya. Wallahul kami sampaikan kepada beliau Al-Ustaz Maksum SEMM. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau mencerna dan memahaminya. Amin. Yang terakhir yaitu penutup. Hari ini semoga tetap istiqomah sampai acara pada malam hari.